Surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bapak Kapolri yang terhormat, berkat kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini, sudah membawa kita kepada zaman keterbukaan informasi. Suka atau tidak suka, berbagai informasi tentang apapun bisa kita akses dengan cepat. Secepat jari kita menekan fitur yang kita inginkan, termasuk informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Bahkan setiap umat tidak merasa tabu lagi untuk membaca kitab umat agama lain, bahkan tidak sungkan-sungkan untuk menyelidikinya. Konsekuensinya adalah munculnya para YouTuber penjual agama dengan tujuan mempromosikan agamanya kepada umat lain, bahwa agamanya adalah yang paling benar dan yang lain salah. Bahkan ada yang tidak segan-segan dengan cara menghujat agama lain dengan harapan agamanya bisa dipercayai dan diakui. Seperti yang dilakukan oleh para ustadz, seperti almarhum Moko Ginta, Ustadz Yahya Waloni, dan lain-lain. Bahwa kita harus menyerang kafir dengan menggunakan kitab mereka sendiri. Cara ini bagi mereka adalah prinsip. Itulah sebab Alkitab dan kekristenan selalu menjadi objek pembahasan mereka di masjid-masjid dan di berbagai kesempatan. Saya kira Bapak MKC terinspirasi dari cara para ustadz ini. Jadi jangan heran bahwa yang mereka khotbahkan di mana-mana, termasuk di masjid-masjid, adalah tentang kekristenan. Mulai dari pembahasan bahwa Alkitab itu adalah palsu, sudah diubah-ubah. Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya manusia. Kristen sesat karena menuhankan manusia. Tuhan orang Kristen itu Tuhan filsafat. Yesus itu seorang Muslim. Yesus menikah, punya anak. Kristen kafir lebih buruk dari binatang. Agama Kristen adalah buatan Paulus. Yesus itu tidak mati dan tidak disalibkan. Jangan pilih pemimpin kafir. Darah kafir halal, bunuh kafir. Ini bisa dikenakan pasal ancaman pembunuhan menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan banyak lagi. Bapak Kapolri silahkan menjelajahi channel-channel Islami yang tersebar di YouTube. Untuk Bapak ketahui, karena hal inilah khotbah-khotbah penistaan terhadap agama Kristen yang dilakukan oleh banyak ustadz-ustadz di masjid-masjid yang disebarluaskan oleh channel-channel Islam di YouTube, akhirnya ini menjadi konsumsi publik. Betul, tempat berceramahnya di masjid, di depan jemaahnya. Tetapi khotbah-khotbah mereka direkam dan dipublish secara luas di media elektronik, khususnya YouTube, yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Seperti yang dilakukan oleh UAS atau Abdul Somad, bahwa di balik salib ada jin kafir. Begitupun yang dilakukan oleh ustadz-ustadz sejenis seperti Yahya Waloni, yang di setiap ceramahnya penuh dengan penistaan terhadap iman kekristenan. Bahkan bisa dikatakan tiada ceramah tanpa hujatan terhadap agama Kristen dan umat Kristen. Itu sudah menjadi ciri khas Ustadz Yahya Waloni. Tapi jujur, ada yang sangat miris, ada yang sangat ironis saya lihat, di mana jemaah yang hadir yang ikut mendengarkan ceramah-ceramah hujatan Yahya Waloni itu ada aparat pemerintah, mulai dari lurah, bupati, camat, ada Polri, dan TNI.
Tapi terlihat mereka sangat menikmati ceramah-ceramah penistaan agama tersebut. Saya pribadi sungguh tidak habis pikir. Alih-alih mereka menegur, menasehati, bahkan jika mungkin harus langsung diamankan saat itu juga. Namun mereka justru menikmati ceramah penistaan agama tersebut dengan sepenuh hati. Atas kondisi inilah saya memutuskan untuk menjadi apologet Kristen yang tugasnya adalah khusus untuk mengcounter dan memberikan hak jawab atas berbagai serangan penistaan terhadap agama saya, yaitu agama Kristen, yang dilakukan oleh para ustadz yang berseleweran di YouTube. Tujuan saya adalah untuk memberikan edukasi yang konstruktif dan alkitabiah terhadap apa yang mereka pertentangkan. Dengan demikian bisa meluruskan pemahaman yang salah dari para ustadz tersebut terhadap kekristenan. Sekaligus bisa mengedukasi umat baik Kristen maupun non-Kristen agar tercipta kehidupan beragama yang saling menghargai. Toh ternyata di atas langit masih ada langit. Bapak Kapolri yang terhormat, berbagai media saat ini sedang dihebohkan dengan dilaporkannya Bapak MKC ke Bareskrim dengan tuduhan penistaan agama. Dalam hal ini terhadap agama Islam. Dalam kesempatan ini saya tidak sedang membela Bapak MKC. Tapi saya punya tanggung jawab moral untuk bersuara agar bangsa ini tidak terbelah berkeping-keping. Agar hukum benar-benar ditegakkan secara konsisten, tidak pandang bulu, tidak tumpul kepada mayoritas, tapi tajam kepada minoritas. Ini sungguh merupakan presiden buruk bagi bangsa kita yang majemuk, dan itu akan melukai Undang-Undang Dasar kita dalam pasal 27 ayat 1 yang mengatakan, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Saya percaya bahwa Bapak sangat menjunjung tinggi hukum, maka saya meminta agar penegakan hukum atas laporan tentang Ustadz Yahya Waloni atas kasus penistaan agama yang sudah disampaikan sejak lama oleh Bapak Pendeta Esra Soru yang sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jujur, sesungguhnya inilah yang memicu munculnya para Kristuber seperti Bapak MKC dan lain-lain. Karena para penghujat dan penista terhadap agama Kristen semakin banyak dan semakin menjadi-jadi di dunia YouTube dan tidak ada pihak yang menertibkannya. Mereka begitu bebasnya menghujat dan menista agama Kristen. Berdasarkan inilah, mau tidak mau, para apologet Kristen pun harus tampil di mana-mana untuk menangkis berbagai serangan dari para ustadz-ustadz tersebut. Untuk kita ketahui bersama, adapun dasar dari munculnya para apologet Kristen adalah berdasarkan perintah firman Tuhan sebagai berikut. Dua Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebagai umat Kristen, kami juga diperintahkan Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban iman kami kepada semua orang yang menyerang iman kami. Kami tidak boleh berdiam diri saja, melainkan harus memberikan hak jawab atas dasar kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran harus dinyatakan seperti firman Tuhan berkata. 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Kapolri yang terhormat, demi keadilan, maka jika Bapak MKC memang akan diproses secara hukum, maka Ustadz Yahya Waloni pun harus diproses juga secara hukum dengan pasal yang sama. Jika memang harus masuk penjara, maka kedua-duanya harus masuk penjara. Biarlah mereka berdebat di dalam penjara. Jika Bapak butuh referensi, silahkan Bapak masuk ke channel saya, Noverina Solihin. Begitu banyak penistaan agama yang dilakukan oleh para ustadz dan ustazah yang sudah saya counter secara alkitabiah dan bisa Bapak jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Surat terbuka ini saya buat karena keprihatinan saya terhadap kondisi bangsa dan negara kita yang akan dibuat terkoyak-koyak oleh para pemabuk agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam dan Kristen adalah sama-sama agama dakwah. Tidak ada masalah dengan itu, tapi dakwah yang harus dilakukan dengan cara yang bermartabat, tanpa harus menista agama lain. Seperti firman Tuhan berkata, Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya sangat yakin jika Majelis Ulama Indonesia bisa menertibkan para penista agama ini di masjid-masjid dan lain-lain, maka para apologet Kristen pun bisa berkurang tugasnya. Dengan demikian, maka kerukunan hidup beragama bisa tercipta di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 betul-betul bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh setiap umat beragama di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Kapolri, sehat selalu, merdeka. Hormat saya, Noverina Solihin. Surat ini saya tembuskan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. 2. Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qumas.